Baik, selamat pagi. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi anak tunagrahita. Baik, sebelum kami memulai presentasi pada hari ini, perkenalkan nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya, Gabriel Pramana Setiawan, di belakang 143. Kemudian yang kedua ada Faresa Rizal bin Abdul Aziz, di belakang 141. Kemudian yang ketiga ada Nikodemus Wahyu Saputra, di belakang 168. Baik, di sini ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama ada konsep dasar anak tunagrahita, yang kedua ada karakteristik anak tunagrahita, yang ketiga ada dampak psikologis anak tunagrahita, yang keempat, yang terakhir ada pendidikan anak tunagrahita. Konsep dasar anak tunagrahita. Anak tunagrahita adalah anak atau seseorang yang mempunyai kecerdasan di bawah rata-rata, mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dan bersosial, mengalami keterbelakangan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan, kurang cakap dalam memikirkan hal-hal yang abstrak, memerlukan layanan pendidikan khusus, dan kondisi tersebut tidak bisa disembuhkan. Karakteristik anak tunagrahita. Karakteristik anak tunagrahita. Yang pertama, karakteristik umum. Depdiknas 2003 mengemukakan bahwa karakteristik anak tunagrahita yang penampilan fisik tidak seimbang, tidak dapat mengurus diri sendiri sesuai dengan usianya. Perkembangan bicara atau bahasanya terhambat, kurang perhatian pada lingkungan, koordinasi geraknya kurang, dan sering mengeluarkan ludah tanpa sadar. James Dweck yang dikutip dalam Aprianto 2012 33 sampai 34 menguraikan karakteristik anak tunagrahita sebagai berikut. Yang pertama, kecerdasan. Kapasitas belajarnya sangat terbatas, terutama untuk hal-hal yang abstrak. Mereka lebih banyak belajar dengan cara membeo atau rote learning, bukan dengan pengertian. Yang kedua, sosial. Dalam pergaulan mereka tidak dapat mengurus, memelihara, dan memimpin diri. Ketika masih kanak-kanak mereka harus dibantu terus-menerus, disingkirkan dari bahaya dan diawasi waktu bermain dengan anak lain. Yang ketiga, fungsi-fungsi mental lain. Mengalami kesukaran dalam memusatkan perhatian, pelupa, dan sukar mengungkapkan kembali suatu ingatan. Mereka menghindari berpikir, kurang mampu membuat asosiasi, dan sukar membuat kreasi baru. Yang keempat, dorongan dan emosi. Perkembangan dan dorongan emosi anak tunagrahita berbeda-beda sesuai dengan tingkat ketunagrahitahan masing-masing. Kehidupan emosinya lemah. Mereka jarang menghayati perasaan bangga, tanggung jawab, dan hak sosial. Yang kelima, organisme. Struktur dan fungsi organisme pada tunagrahita umumnya kurang dari anak normal. Dapat berjalan dan berbicara di usia yang lebih tua dari anak normal. Sikap dan gerakannya kurang indah, bahkan diantaranya banyak yang mengalami cacat bicara. Karakteristik anak tunagrahita yang kedua, yaitu karakteristik khusus. Wardani 2002 dalam Aprianto itu mengemukakan karakteristik anak tunagrahita menurut tingkat ketunagrahitaannya sebagai berikut. Yang pertama, A. Karakteristik tunagrahita ringan. Meskipun tidak dapat menyamai anak normal yang seusia dengannya, mereka masih dapat membaca, menulis, dan berhitung sederhana.
Kecerdasannya berkembang dengan kecepatan antara 1/2 dan 3/4 kecepatan anak normal dan berhenti pada usia muda. Mereka dapat bergaul dan mempelajari pekerjaan yang hanya memerlukan semi-skillet. Pada usia dewasa, kecerdasannya mencapai tingkat usia normal 9 dan 12 tahun. Kedua, B. Karakteristik tunagrahita sedang. Anak tunagrahita sedang hampir tidak bisa mempelajari pelajaran-pelajaran akademik. Namun mereka masih memiliki potensi untuk mengurus diri sendiri dan dilatih untuk mengerjakan sesuatu secara rutin. Dapat dilatih berkawan, mengikuti kegiatan, dan menghargai hak milik orang lain. Sampai batas tertentu, mereka selalu membutuhkan pengawasan, pemeliharaan, dan bantuan orang lain. Setelah dewasa, kecerdasan mereka tidak lebih dari anak normal usia 6 tahun. C. Yang ketiga, karakteristik tunagrahita berat dan sangat berat. Anak tunagrahita berat dan sangat berat sepanjang hidupnya akan selalu tergantung pada pertolongan dan bantuan orang lain. Mereka tidak dapat memelihara diri sendiri dan tidak dapat membedakan mana bahaya dan mana bukan bahaya. Mereka juga tidak dapat bicara, kalaupun bicara hanya mampu mengucapkan kata-kata atau tanda sederhana saja. Kecerdasannya walaupun mencapai usia dewasa berkisar seperti anak normal usia paling tinggi 4 tahun. Karakteristik anak tunagrahita yang ketiga yaitu karakteristik pada masa perkembangan. Pengenalan ciri-ciri pada perkembangan ini penting karena segera dapat diketahui tanpa mendatangkan ahli terlebih dahulu. Beberapa ciri dapat dijadikan indikator adanya kecurigaan. Berbeda dengan anak pada umumnya menurut Triman Prosedio dalam Aprianto adalah sebagai berikut. Yang pertama A. Masa bayi. Pada masa ini sulit untuk segera membedakannya. Tapi para ahli mengemukakan bahwa ciri-ciri bayi tunagrahita adalah tampak mengantuk saja, apatis, tidak pernah sadar, jarang menangis, kalau menangis terus-menerus, terlambat duduk, bicara, dan berjalan. Yang B. Masa kanak-kanak. Pada masa ini anak tunagrahita sedang lebih mudah dikenal daripada anak tunagrahita ringan. Karena anak tunagrahita sedang mulai memperhatikan ciri-ciri klinis seperti mongoloid, kepala besar, kepala kecil, dan lain-lain. Tetapi anak tunagrahita ringan atau yang lambat memperlihatkan ciri-ciri sukar memulai dan melanjutkan sesuatu, mengerjakan sesuatu berulang-ulang, tapi tidak ada variasi. Penglihatannya tampak kosong, melamun, ekspresi muka tanpa ada pengertian. Selanjutnya tunagrahita ringan atau yang cepat memperlihatkan ciri-ciri bereaksi cepat tetapi tidak tepat, tampak aktif sehingga memberi kesan anak ini pintar. Pemusatan perhatian sedikit, hiperaktif, bermain dengan tangannya sendiri, cepat bergerak tanpa dipikirkan terlebih dahulu. C. Masa sekolah. Masa ini merupakan masa yang penting diperhatikan karena biasanya anak tunagrahita langsung masuk sekolah dan ada di kelas-kelas SD biasa. Ciri-ciri yang mereka munculkan adalah sebagai berikut. Adanya kesulitan belajar hampir pada semua mata pelajaran, membaca, menulis, dan berhitung. Pertama, prestasi yang kurang. Yang kedua, kebiasaan kerja tidak baik. Yang ketiga, perhatian yang mudah beralih. Keempat, kemampuan motorik yang kurang. Kelima, perkembangan bahasa yang jelek. Yang keenam, kesulitan menyesuaikan diri. D. Masa puber. Masa ini, perubahan yang dimiliki remaja tunagrahita sama halnya dengan remaja normal atau biasa. Pertumbuhan fisik anak berkembang normal, tetapi perkembangan pada berpikir dan kepribadiannya berada di bawah usianya atau tidak normal. Akibatnya, anak akan mengalami kesulitan dalam pergaulan dan mengendalikan diri. Beberapa karakteristik dari anak tunagrahita antara lain lamban dalam mempelajari hal-hal yang baru. Kemampuan bicaranya sangat kurang bagi anak tunagrahita berat, cacat fisik, dan perkembangan gerak. Kurang dalam kemampuan menolong diri sendiri. Tingkah laku dan interaksi yang tidak normal serta tingkah laku yang kurang wajar dan terus-menerus.
Berikutnya adalah dampak psikologis dari anak tunagrahita. Menurut Jatirinarki, pada bukunya Anak Berkebutuhan Khusus menuturkan beberapa dampak pada anak tunagrahita. Yang pertama, terhadap kemampuan akademik. Kapasitas belajar anak tunagrahita sangat terbatas. Terlebih kapasitasnya mengenai hal yang abstrak. Mereka lebih banyak belajar dengan membiu daripada dengan pengertian. Dengan membuat kesalahan yang sama, mereka cenderung menghindar dari perbuatan berpikir, dan lapang minatnya sedikit mereka juga. Yang kedua, sosial atau emosional. Cenderung cepat lupa, sulit untuk membuat kreasi baru, serta rentang perhatiannya pendek. Dampak sosial emosional anak tunagrahita dapat berasal dari ketidakmampuannya dalam menerima dan melaksanakan norma sosial dan pandangan masyarakat yang masih menyamakan keberadaan tunagrahita dengan anggota masyarakat lainnya, ataupun masyarakat yang masih menganggap bahwa anak tunagrahita tidak dapat berbuat sesuatu karena ketunagrahitaannya. Dampak ketunagrahitaannya dalam sosial dan emosional adalah anak tunagrahita memiliki ketidakmampuan untuk memahami aturan sosial dan keluarga, sekolah, serta masyarakat. Dalam pergaulannya, anak tunagrahita tidak dapat mengurus diri, memelihara, dan memimpin diri. Yang terakhir adalah pendidikan anak tunagrahita. Yang pertama, tempat khusus atau sistem regregasi. Tempat atau sistem ini telah lama dikenal di Indonesia dan berkembang pesat. Sistem segregasi hanya menyelenggarakan pendidikan untuk anak luar biasa saja. Dalam hal ini tunagrahita. Biasanya di tempat ini telah disediakan tim ahli seperti dokter, psikolog, ahli terapi bicara, dan lain sebagainya. Sampai saat ini, tempat pendidikan ini telah memiliki kurikulum sendiri. Dari kurikulum itu, guru membuat program khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Tempat pendidikan yang termasuk dalam sistem segregasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, sekolah khusus, sekolah dasar luar biasa atau SDLB, lalu kelas jauh, guru kunjung, dan lembaga perawatan institusi khusus. Yang kedua, di sekolah umum dengan sistem integrasi atau terpadu. Sistem integrasi memberikan kesempatan kepada anak tunagrahita belajar, bermain, atau bekerja sama dengan anak. Sistem integrasi memberikan kesempatan kepada anak tunagrahita belajar, bermain, atau bekerja sama dengan anak normal. Pelaksanaan sistem terpadu bervariasi sesuai dengan taraf ketunagrahitaan. Berikut beberapa tempat pendidikan yang termasuk sistem integrasi. Yang pertama, di kelas biasanya tanpa kekhususan baik bahan pelajaran maupun guru. Yang kedua, di kelas biasanya dengan guru konsultan. Yang ketiga, di kelas biasanya dengan guru kunjung. Lalu, di kelas biasanya dengan ruang sumber. Ada juga di kelas khusus sebagian waktu. Dan yang terakhir, kelas khusus. Baik, itulah presentasi dari kami mengenai anak tunagrahita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memperhatikan kami selama presentasi pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang telah kami perbuat. Sekian dan terima kasih.